Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Anggur Roti. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat diagram alir. Cara pembuatan diagram alir itu kita harus membuat kerangka berpikir pembuatannya. Jadi kalau kita mau membuat mie itu kan ada alurnya atau kerangka berpikirnya, bagaimana cara membuat mie. Nah, kerangkanya ini nanti saya sudah buat kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian apa yang kita buat nanti taruh di bawah itu keterangan produk gitu ya. Ini kurang lebih produk yang akan saya buat, yaitu kursi lipat. Nah, ini gambarnya kalau di gambar dalam bentuk sederhana kurang lebih seperti ini. Levelnya ada di sisi sini dan di sisi sini. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan berkaitan dengan bagaimana cara membuat alurnya dulu sebelum masuk ke diagram alir. Yang pertama adalah ketika orang akan membaca diagram alir kita yang sudah kita buat, orang itu paham bagaimana cara membuatnya. Itu tujuan dari pembuatan diagram alir. Kalau sudah, di sini kita sepakati dulu. Ada gambar persegi panjang yang ujungnya itu bulat gitu ya. Ada persegi panjang yang ujungnya lancip. Nah, kita sepakati kalau yang ujungnya bulat seperti ini, jadi kayak bentuknya agak lonjong, itu menunjukkan tentang objek yang akan diolah. Dan untuk persegi panjang yang ujungnya lancip, itu menunjukkan prosesnya atau tindakan yang kita lakukan dari objek yang akan diolah tadi. Kemudian ada tanda warna, ini warnanya biru, itu menunjukkan proses apa yang dilakukan. Jadi hanya tanda hubungan proses dengan objek yang akan diolah. Kemudian yang ketiga ada arah panah, warnanya hitam, itu menunjukkan proses selanjutnya yang akan dilakukan. Oke, langsung aja. Di sini saya membuat alur atau kerangka berpikir dari pembuatan kursi lipat. Yang pertama, siapkan alat. Kemudian proses selanjutnya siapkan bahan. Dari siapkan alat ke siapkan bahan itu kan ada proses. Ya, prosesnya di sini ambil gergaji, palu, amplas dan lain-lain, alat yang kita perlukan. Kemudian siapkan bahan, proses selanjutnya adalah siapkan kayu dan kain batik. Jadi di sini apa proses yang dilakukan gitu kan? Ini kan objek yang akan diolah. Ternyata ngambil kayu, engsel, lem dan lain-lain yang kita butuhkan. Setelah ini sudah ada, siapkan kayu dan kain batik. Berarti kayu dan kain batik kita ambil, diapakan? Nah, ini prosesnya di sini. Potong sesuai ukuran. Papan duduknya itu 50 kali 50, penyangga bawahnya 6 buah, kayu dudukannya 8 buah, kain dan busanya ukurannya nanti 5 kali 50 cm. Ini ada ukurannya. Ini 50 cm. Kalau sudah ini dipotong-potong kan berarti ada hasil potongan. Berarti boleh ditulis siapkan hasil potongan atau kayak gini saja juga boleh. Hasil potongan. Berarti objek yang akan kita olah selanjutnya adalah hasil potongan tadi yang sudah kita potong-potong. Kalau sudah hasil potongannya itu ada 3, kita pisah aja. 1, 2, 3. Nah, ini kreativitas. Mau ditulis ke bawah sendiri-sendiri ya boleh. Di sini saya pisahkan aja agar mudah. Nah, dari proses siapkan hasil potongan jadi kain batik, penyangga bawah sama kain dudukan, ini ternyata ada proses menggabungkan ya. Gabungkan kain dengan dijahit. Jadi mungkin kalau kita menggunakan kain perca gitu ya, itu digabungkan dulu dengan cara dijahit. Gabungkan penyangga menggunakan paku. Jadi kan ini kan bentuknya masih panjang, jadi belum membentuk segi 4 atau persegi panjang. Nah, itu kita gabungkan menggunakan paku. Kalau sudah di sini ke bawah lagi, itu jadi kain batik, sudah penyangga bawah, terus kayu dudukannya udah jadi. Tadi digabung-gabungkan sih sebelumnya prosesnya. Kalau sudah hasilnya adalah kain batik, ini jadi kain batik dan busa. Berarti prosesnya gabungkan kain dan busa dengan dijahit. Jadi kain sama busanya itu digabungkan jadi satu untuk dijahit. Gitu. Terus ada penyangga bawah yang tadi kita rakit
sama kayu dudukannya, di sini jadi kursi lipat. Berarti proses yang dilakukan antar antara penyangga bawah dan kayu dudukan itu adalah menggabungkan keduanya menggunakan engsel dan paku. Jadi nanti menggabungkannya ada titik di mana digabungkan dengan paku, ada menggunakan engsel. Kalau sudah itu kan jadi kursi lipat. Tapi kursi lipat itu kan sudah umum. Nah, modifikasi yang kita lakukan itu menambahkan dengan kain batik dan busa yang tadi sudah digabungkan. Lalu keduanya ini ternyata hasilnya adalah kursi lipat dari kain batik yang empuk. Nah, prosesnya apa? Antara kursi lipat dan kain batik ternyata keduanya ini itu digabungkan menggunakan lem gitu. Ceritanya kita di sini menggunakan lem. Itu kurang lebih itu penjelasan berkaitan dengan alur pembuatannya. Nah, nanti kalau sudah kita membuat kurang lebih gambarannya nanti. Oh, ini kursinya seperti ini keterangannya, dudukannya ini seperti ini, nanti membentuk segi empat. Kemudian penyangga bawah ini ya, menggunakan kayu bentuknya seperti ini, papan duduk pakai triplek gitu ya. Berarti nanti bahannya menambah di triplek. Nah, nanti atasnya ini dikasih kain batik yang ditambahkan busa. Itu lah, ini gambar detailnya gitu ya. Jadi engselnya ada di sini sama di bagian sini. Itu berkaitan dengan alur atau kerangka pembuatan kursi lipat. Sekarang bagaimana sih cara membuat seperti ini? Ini kelebihannya itu kalau digeser-geser dia itu, nah ini dia nggak hancur. Jadi biasanya kan acak-acakan, ini kelebihannya itu nggak hancur gitu. Kelebihannya kalau kita menggunakan ini nanti namanya kanvas gitu. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja. Oke, dari sekarang kita akan belajar untuk membuat diagram alir. Cara membuatnya adalah kita tadi sudah membuat ketentuan ya yang kita sepakati. Kalau tandanya seperti ini itu artinya objek yang diolah. Kemudian tandanya seperti ini itu adalah proses atau tindakan yang kita lakukan dari objek yang ada gitu. Arah panah hitam itu artinya proses selanjutnya, arah panah biru itu artinya arah panah keterangan dari prosesnya. Oke, langsung aja. Kalau sudah, kursornya kita pindah ke bawah. Kita kasih judul gitu ya. Depannya tadi pembuatan kursi lipat. Kalau sudah, ini kita taruh tengah, kita enter. Kita setting dulu, ini defaultnya itu kalibri, ukurannya 11, nggak usah gede-gede, yang penting masih bisa terbaca gitu ya. Jadi biar muatnya agak banyak. Kalau sudah, ini kalau kita tidak menggunakan kanvas, itu gambarnya itu akan, objeknya ini, kotakannya itu akan acak-acakan kalau kita geser. Nah, caranya agar lebih rapi dan lebih tertata, itu kita menggunakan kanvas. Caranya insert, ini nanti di sini ada shape gitu ya. Diklik shape. Nah, ini kita menggunakan yang bawah ini, new drawing canvas. Diklik. Nah, jadinya akan seperti ini. Ini tinggal kita geser-geser aja. Kita geser. Nah, geser. Agak kita gedekan lagi, besarkan gitu. Kurang lebih seperti ini. Kita tarik ke bawah. Kita tarik ke bawah. Oke, kalau sudah, ini taruh tengah sudah ya. Ditaruh tengah gitu. Kalau sudah, ini sudah aktif, baru kita membuat bentuk-bentuknya tadi yang kita butuhkan. Yang pertama ini tadi bentuk kotakan, kita taruh kanan sini, kita edit, ini ya di format sini, kemudian klik yang sebelah kiri ini, shape outline-nya ganti hitam. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, tadi kita insert lagi shape, kita gunakan yang persegi panjang tapi pucuknya nggak lancip. Kita klik yang kosongan, outline-nya kita ganti hitam. Ini kalau sudah, kita gandakan saja. Ini kalau sudah kita gandakan di Ctrl V aja. Ini di Ctrl V. Nah, kita sudah punya ini yang untuk diolah. Kalau sudah,
yang pertama kita lakukan adalah kita membuat kursi lipat. Jadi di sini kita tulis siapkan alat dan bahan gitu. Jadi kalau sudah di sini kan prosesnya. Ini ada dua cara. Kalau saya lebih suka kita nulis proses dulu setelah kita punya alat dan bahan itu. Ini maaf ya, tipe siapkan. Itu diapakan? Berarti kan diambil. Berarti kan diambil. Berarti kita tulis ambil alat meliputi nah kurang lebih seperti ini setelah saya ketik ini ambil alat meliputi gaji gitu ya dan bahan meliputi kayu paku misalnya gini kita buat sederhana saja. Nah kurang lebih seperti ini. Kalau sudah ini tindakan yang kita lakukan setelah ini apa lagi? Berarti ambil berarti ini objeknya ya. Berarti kita tulis saja kayu dan paku. Diapakan kayu dan pakunya? Kayu dan pakunya berarti dipotong dan digabungkan gitu sesuai ukuran gitu. Nanti kalau sudah ini kita perlebar. Nah kalau sudah ini jadi apa lagi ya kita copy lagi. Nah ini kita geser ke bawah. Kalau sudah ini jadi apa ya jadi kerangka penyangga gitu, ceritanya kayak gitu ya. Nah kalau kita sudah buat seperti ini gitu ya udah dapat kira-kira seperti ini baru kita tata. Caranya kita aktifkan. Kalau sudah kita klik insert shape. Yang pertama kita pakai line ini atau arah panah ya. Ini kan ada titik, kalau kita deketi titik ini kita tekan, kita drag, kita arahkan ke kotak yang kita inginkan, ke titiknya lagi ya, lepas. Kalau sudah ini kan di format akan otomatis keluar, kita ganti warna hitam biar nggak miring-miring gitu ya. Wah ini tandanya ini belum gabung. Nah kita gabungkan mana titik hitamnya. Nah ini kalau kita geser-geser akan jadi seperti ini itu, jadi memudahkan. Nah ceritanya ini biar rapi lurus. Oke kalau sudah, nah ini kan prosesnya di tengah seperti ini ya kan, antara siapkan alat dan bahan ke kayu dan paku. Ini kan proses yang kita lakukan, itu kita gunakan arah panah. Caranya ya sama, insert shape. Kita pakainya yang melengkung-melengkung aja, kalau ini kan nggak bisa melengkung. Nah yang melengkung yang ini, titik yang hitam kita tahan, kita tuju ke kotak yang kita inginkan. Nah ini sudah warnanya gitu. Berarti artinya dari proses siapkan ke alat dan bahan ke menuju kayu dan paku, ini proses yang kita lakukan. Kalau sudah, selanjutnya lagi bawahnya kita geser, yang ini kita geser. Nah, terus kita pilih, ini langsung aja ya, ini otomatis. Biasanya kalau kita sudah kanvasnya on, biasanya di sini sudah otomatis tanpa kita insert. Diklik, klik tanda titik hitamnya, kita arahkan titik ke titik hitam yang lain, kita lepas. Nah ini sudah lurus karena tadi kesepakatannya proses selanjutnya adalah hitam, kita klik hitam. Oke kalau sudah, lanjut lagi pakai arah panah yang bisa belok-belok. Kita klik tadi ya yang hitam, kita tujukan pada kotak yang kita inginkan, kita lepas. Nah kalau tandanya putih seperti ini belum gabung, tahunya dari mana? Ini geser aja tuh, ini kan belum gabung. Caranya gimana? Ya caranya kita aktifkan arah panahnya, yang putih ini kita geser ke titik yang terdekat atau yang kalian inginkan, lepas. Nah ini kalau digeser ini nggak akan
apa namanya ya, nggak akan kayak tadi lah, jadi masih gabung dengan garisnya jadi terlihat rapi gitu. Kurang lebih tutorialnya seperti ini terkait dengan cara membuat diagram alir. Tinggal kalian nanti kreativitas saja agar orang yang membaca diagram alir kalian itu tahu bagaimana cara membuatnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika saya banyak salah kata atau perbuatan. Sampai ketemu lagi, salam pembelajar sejati.